Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak Arnold ketika melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Putri Nisrina Bartari dan dua rekan saya yaitu Diva Mutiarasari dan Anissa If Afrianti. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai ISO 26000 dan hubungannya dengan program Corporate Social Responsibility. ISO 26000. Pada dasarnya, ISO sendiri adalah kepanjangan dari International Organization for Standardization. ISO 26000 merupakan panduan yang komprehensif dan efektif dalam melakukan CSR perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Salah satu manfaat penerapan panduan ISO 26000 bagi perusahaan adalah memastikan organisasi dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko, tanggung jawab sosial tertentu dan dampaknya. Tujuan ISO 26000. Yang pertama adalah memahami sejauh mana pengaruh dan kontribusi yang seharusnya dilakukan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah melakukan identifikasi, melibatkan dan menghormati stakeholder yang relevan. Yang ketiga adalah menentukan isu yang relevan dan signifikan bagi usaha, serta menentukan prioritas pada tingkatan yang seharusnya dilakukan. Yang keempat adalah mematuhi hukum dan norma internasional yang berlaku. Yang kelima, menciptakan integrasi perilaku yang bertanggung jawab. 7 prinsip dasar dalam penerapan ISO 26000. Yang pertama adalah accountability. Accountability adalah suatu perusahaan harus bertanggung jawab pada mereka yang terkena dampak dari kegiatan usahanya. Maka, perusahaan perlu mempertimbangkan setiap keputusan yang diambilnya. Yang kedua ada transparency. Suatu organisasi atau perusahaan perlu menunjukkan keputusan, kegiatan, dan dampak secara jelas dan transparan. Lalu yang ketiga ada ethical behavior. Perilaku yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan harus menyesuaikan etika kejujuran, kesetaraan, dan integritas. Selanjutnya, prinsip yang keempat itu ada respect for stakeholder interest, yaitu perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan korporasi, namun juga mempertimbangkan stakeholder lainnya. Yang kelima, respect for the rule of law, yaitu dalam menerapkan langkah-langkahnya, suatu organisasi atau perusahaan perlu mempertimbangkan dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya yang keenam, respect for the international norm behavior, yaitu sejalan dengan kepatuhan terhadap hukum, suatu perusahaan atau organisasi perlu menghormati norma perilaku internasional. Yang ketujuh ada respect for human right, yaitu sebuah perusahaan atau organisasi wajib menghormati dan mendukung hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Internasional Hak Asasi Manusia. Ada 7 subjek inti ISO 26000, yaitu yang pertama tata kelola organisasi. Perusahaan atau organisasi perlu memiliki tata kelola dengan mempertimbangkan kondisi sosial, akuntabilitas, transparansi, etika, dan stakeholder menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kedua, hak asasi manusia, yaitu perusahaan atau organisasi perlu turut serta dalam upaya mengurangi tindakan diskriminasi, penyiksaan, serta eksploitasi. Selanjutnya yang ketiga, ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan yaitu perusahaan atau organisasi perlu memperhatikan hak-hak tenaga kerja yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kompetisi yang tidak sehat sehingga timbul eksploitasi dan tindakan yang dapat menyakiti tenaga kerja. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan merupakan perusahaan atau organisasi perlu mengupayakan adanya perpindahan yang nanti pada pola produksi. Selanjutnya yang kelima, ada praktik kegiatan intuisi yang sehat, yaitu untuk menghasilkan praktik bisnis yang sehat sehingga secara bersama-sama dapat membangun sistem sosial yang berkelanjutan. Yang keenam, konsumen. Adalah pelayanan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penyedia informasi yang relevan, perlindungan keamanan dan kesehatan konsumen, hingga perlindungan privasi. Selanjutnya yang ketujuh, pengembangan masyarakat. Adalah kegiatan yang dibuat sebaik juga melibatkan kondisi sosial yang berkelanjutan. Misalnya, program yang dilakukan ditujukan untuk meningkatkan level edukasi, usaha pemberdayaan atau kewirausahaan, sehingga nantinya akan membangkitkan kemandirian bagi masyarakat. Selanjutnya ada penerapan CSR ISO 26000 dalam pembangunan berkelanjutan.
Program CSR Ekosistem Laut berkomitmen untuk peran aktif dalam menciptakan kawasan konservasi laut yang lebih sehat dengan dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan membuat program bersama Dinas Kebersihan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta warga sekitar Pantai Ketapang, Pandeglang untuk setiap 3 bulan sekali membersihkan daerah sekitar pantai dari sampah-sampah yang berserakan, serta membuat program menanam pohon bakau di sekitar pantai agar pantai tidak abrasi, serta menjadi rumah bagi biota laut agar tidak punah. Sebab kita juga memerlukan biota laut untuk bertahan hidup seperti ikan sebagai lauk untuk makan. Kemudian, terumbu karang berfungsi sebagai jaminan ketersediaan ikan bagi laut. Artinya, wilayah sekitar terumbu karang adalah tempat berkembang biak sebagian besar ikan di laut. Nutrisi masyarakat dunia yang berasal dari protein ikan laut tergantung dari keberadaan terumbu karang. Begitu juga dengan mangrove yang umumnya merupakan tempat perlindungan yang nyaman atau tempat bertelur bagi biota laut, khususnya udang, kepiting, dan ikan. Sedangkan penyu mempunyai peran penting dalam menjaga ekosistem laut yang sehat. Laut yang sehat akan menjadi habitat bagi juta ikan sebagai sumber protein penting bagi manusia. Harapannya, program ini dapat menginspirasi pihak lain untuk bersama-sama menjaga ekosistem kelautan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memulihkan sumber daya ikan dan peningkatan ekonomi bagi nelayan serta masyarakat sekitar. Program yang kami luncurkan hari ini juga bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam implementasi 3 agenda prioritas utama pertemuan G20 EDM CSWG, yaitu mendukung pemulihan yang lebih berkelanjutan, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan, serta peningkatan mobilitas sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim. Salah satu tujuannya agar pantai tersebut dapat menjadi objek wisata bagi wisatawan serta mendukung pemulihan yang lebih berkelanjutan dalam mengatur dan melindungi ekosistem laut dan pantai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.